Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya di Sun Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Bab 7 bagian 2, menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Materi berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi pada bab 7 ini, diharapkan semua siswa-siswi dapat memahami struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Materi pembelajaran: 1. Menelaah struktur dan bahasa. 2. Menulis surat pribadi dan surat dinas. 1. Menelaah struktur dan kebahasaan. Menganalisis surat harus menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang struktur isi teks dan fitur kebahasaan yang terdapat dalam surat. A. Menelaah struktur surat. 1. Struktur surat pribadi. Seperti yang telah kita pahami bersama, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Di bawah ini adalah unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama, alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, salam pembuka paragraf. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, salam akhir. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan pengirim. 2. Struktur surat dinas. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Di bawah ini adalah struktur surat dinas. Yang pertama, kepala surat atau kop. 2. Tanggal penulisan surat. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, penulisan salam. Yang keenam, isi surat. Dan yang ketujuh, nama pengirim. Kedelapan, tembusan surat. Dan yang terakhir, inisial. B. Menentukan kesalahan dalam penulisan. Seringkali kita menemukan kesalahan dalam penulisan surat. Misalnya, kesalahan penulisan tanggal, nomor, lampiran, sapaan, atau penutup. Di bawah ini beberapa aturan penulisan surat agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisannya. Yang pertama, alamat surat tidak boleh disingkat. 2. Tanda titik dapat digunakan di akhir penanggalan, pemakaian singkatan, penggunaan angka dan bulan. Ketiga, penulisan kata perihal atau hal tidak perlu menggunakan titik. Yang keempat, lampiran surat tidak ditulis angka, tidak diakhiri titik, dan kata lampiran yang disingkat lam perlu menggunakan tanda titik. Yang kelima, kata sapaan bapak, ibu, atau saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Keenam, penulisan nama pejabat penanda tangan surat harusnya ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya, baik dalam tanda kurung atau diberi garis bawah. Ketujuh, perhatikan penggunaan kata baku dan tidak baku pada penulisan surat, terutama surat dinas. C. Menganalisis surat dalam berbagai tujuan. Surat memiliki berbagai tujuan, antara lain mengundang, memohon, dan meminta penjelasan. Dalam surat terdapat unsur kebahasaan yang harus diketahui. Berikut adalah ciri penggunaan kebahasaan pada surat. 1. Ciri penggunaan bahasa surat pribadi. Menggunakan pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Bahasa dalam surat pribadi tidak formal maupun santun. Menggunakan pilihan ragam bahasa, menggunakan sapaan, menggunakan kata ganti orang pertama atau pengirim, dan kata ganti orang kedua atau penerima. 2. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. 1. Menggunakan kata sapaan bersifat formal, menggunakan ragam bahasa baku. D. Membandingkan surat. Menulis surat pribadi
dengan baik perlu memperhatikan unsur-unsur sistematika surat karena unsur surat pribadi berbeda dengan surat dinas. Di bawah ini adalah tabel di mana unsur surat pribadi dan surat dinas. Menganalisis pasangan unsur, alasan penulisan surat dinas dan surat pribadi. Di bawah ini adalah tabel urutan unsur-unsur surat dan alasan penulisannya. Dua, menulis surat dalam bentuk kertas dan email. Dalam menulis surat, sebaiknya perhatikan tujuan dari surat tersebut. Pilihlah ragam bahasa yang sesuai dengan tujuanmu menulis surat. A. Menulis surat pribadi. Dalam menulis surat pribadi, kalian perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Menentukan siapa yang akan menulis surat. Membuat kerangka surat pribadi. Memperhatikan struktur surat pribadi. Menulis surat pribadi dengan memperhatikan struktur penulisan surat pribadi. B. Menulis surat izin. Surat izin tidak masuk kelas merupakan surat izin pribadi untuk memberikan kabar tentang dirinya yang ditunjukkan kepada instansi atau sekolah. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk menulis surat izin adalah sebagai berikut. 1. Pengirim surat. 2. Alasan membuat surat izin. Ketiga, tujuan dari surat izin tersebut. C. Menulis dan mengirim surat kepada seseorang. Dalam menulis surat, perhatikan ragam bahasa yang sesuai dengan penerima dan tujuanmu menulis surat. Ragam bahasa tersebut adalah ragam bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia ragam informal, atau ragam bahasa khusus. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan berikut adalah beberapa materi yang dapat kalian temukan di channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.